Halo semua, balik lagi bersama gue Razak dan di episode kali ini gue ingin membahas satu buku yang kalian sudah lihat di thumbnail seperti apa bukunya, yaitu buku The World Atlas of Street Fashion. Jadi buku ini tuh menjelaskan tentang street fashion dari berbagai macam berbagai belahan dunia, dan buku ini tuh dalam kontennya dibedakan dalam berbagai region seperti North America, South America, Asia, Eropa, dan Australia. Mungkin gue ada yang ketinggalan Antartika, gue nggak ngerti. Bukunya tebal 400 halaman. Gue beli itu sekitar 25 euro di Amazon, itu berarti sekitar 400 ribu rupiah mungkin. Nanti gue kasih lihat lebih tepatnya berapa. Gue beli second karena menurut gue ya buku tetap akan seperti buku ini aja, nggak akan berubah. Mungkin kontennya seiring berjalan waktu akan berubah, gue nggak tahu. Tapi namanya fashion kan pasti bergulir setiap 10 atau 30 tahun sekali kali ya. Jadi mungkin agak sedikit relevan. Oke. Dan alasan kenapa gue beli buku ini adalah karena gue punya ketertarikan yang cukup mendalam tentang fashion. Gue nggak fashionable, teman-teman gue ya. Gue merasa kalau ngomongin beberapa hal yang gue suka tuh gue pengen ada basisnya. Dan ini menurut gue basisnya cukup bisa dipertanggungjawabkan secara kalau lo buku lo kan harus melakukan research, lo harus ketemu editor juga untuk bisa proofreading atau untuk bisa melihat apakah ini benar-benar informasinya valid. Dan yang gue suka dari street fashion ini adalah memang misalnya contohnya adalah punk itu dari UK. Tapi yang gue tidak sangka-sangka, yang gue nggak tahu bahkan diisinya di sini adalah punk yang mereka angkat adalah punk di mana interpretasinya beda, dan yang mereka bawa adalah punk di Jakarta dan punk di Bandung. Jadi gue juga sebagai orang Indonesia yang patriotismenya cukup tinggi, gue juga cukup senang sih ada Indonesia dalam buku ini itu. Nah jadi kalian bisa lihat sendiri kan, tebalnya tuh sekitar 400 halaman, hardcover, dipublish oleh Caroline Cox, I don't know. Dan ini gue pertanda karena susah untuk cari halaman highlight yang pengen gue highlight. Jadi kalau kalian lihat dibuka halamannya seperti ini, terus kontennya berdasarkan regionnya Amerika Utara, Latin Amerika, Eropa, Asia, Afrika, tadi gue lupa sebutin, dan ada glosari-glosarinya juga. Dan ini adalah yang keren, ini salah satu foto yang kayaknya di Jakarta ya, apa di Bandung, yang pasti ini orang Indonesia. Kenapa gue tahu? Karena gue udah pernah lihat halaman sebelumnya pas di pas di section Indonesia. Ada introduction-nya juga menjelaskan tentang sejarahnya street fashion itu awalnya dari mana, dan dia dituliskan di sini mungkin awalnya itu dari Peaky Blinders di Birmingham UK, di mana orang-orang yang pakai topi itu yang mungkin kalian juga nonton di Netflix. Awalnya dari situ yang akhirnya berkembang sampai akhirnya ada yang namanya street fashion, di mana ada fotografer Bill Cunningham yang sebagai orang yang menggagaskan atas street photography, lalu berevolusi menjadi Scott Schumann. Scott Schumann itu yang punya website The Sartorialist dari tahun 2005 yang mengubah bagaimana fashion dilihat sebagai bentuk yang demokratis, asik bahasa hebat, bentuk demokratis. Dan selfie culture juga membuat orang merasa ada rasa ingin seperti orang lain juga mengkonsumsi produk yang sama dan lain-lain, yang dalam hal ini fashion. Dan daripada gue salah sebut atau gue mungkin mengatakan hal yang kurang tepat, gue kasih lihat gambar-gambarnya aja kali ya. Tapi yang mungkin sedikit yang gue familiar sih seperti grunge. Ya, kalian tau lah, Nirvana, Pearl Jam, Seattle Sound. Dan mungkin yang gue suka dari sini adalah normcore. Normcore itu seperti kayak anti-fashion, dead style, gaya seperti bapak kalian, menggunakan unbranded items, pakai jeans yang super normal, gayanya biasa aja. Lahirnya mungkin dari internet. Dan coba kita lihat lagi. Istilah casual juga datang dari Inggris,
di mana orang-orang anak-anak Inggris menggunakan brand-brand seperti Fila, pakai jeans atau pakai Fred Perry, tapi Fred Perry lebih ke mod sih daripada casual. Dan ini originnya adalah dari Manchester. Coba kita lihat lagi highlightnya apa. Anarko-punk ini sebenarnya punknya sendiri dari UK, cuma direinterpretasi di negara seperti Jerman, terutama di Berlin atau di Indonesia. Dan di sini juga gue akhirnya berhasil menemukan jawaban kenapa anak-anak di Berlin suka menggunakan all blacks yang gayanya punk, goth punk gitu disebutnya, karena datangnya dari sebuah band kolektif bernama Crash yang didirikan atau dibentuk pada tahun 1977. Si artisnya Penny Rimbaud and Steve Ignorant advocated anarchy as a personal philosophy and the politics of direct action. Their approach was expressed sartorially with the adoption of Black Army surplus clothing that was both cheap and functional, as a rejection of the pantomime punk of studded leather, tartan bondage, trousers, and crazy color, vertically spiked hair. Jadi dari sinilah terbentuk di mana punk di Berlin tuh it's all about all black, yang juga membentuk karakter gue. Seperti lo main The Sims, karakter lo unlock, lo bisa menggunakan all black di kota tersebut. It's a playful thing for me. Apa lagi ya? Ya. Dan ini adalah punk di kota Jakarta. Ini si Mike dari Marginal, band Marginal. Gue sendiri ya bukan anak punk, cuma setidaknya tahu-tahu dikit lah ya. Skuteris di Bandung. Ya, jadi itulah ulasan singkat tentang buku ini, yang dimana buku ini sih menurut gue emang berat banget. Berat banget ya secara buku, juga secara konten memang cukup berat. Hanya beberapa poin atau genre yang memang gue familiar. Mungkin kedepannya gue akan merasa relate dengan istilah-istilah yang ada di buku ini, atau juga mungkin enggak, karena sudah kemakan zaman. Cuma at least buku ini adalah penanda zaman akan beberapa street fashion, dan gue cukup seneng sih akhirnya beberapa pertanyaan gue terjawab. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkannya di Amazon, eBay. Gue nggak tahu sih platform apa yang bisa impor barang ke Indonesia. Dan ya udah, semoga kalian suka dan kita bisa bertemu di episode berikutnya.